Aparat kepolisian membubarkan paksa aksi unjuk rasa mahasiswa UIN Alauddin yang menolak kebijakan rektor di Makassar, Sulawesi Selatan. Pembubaran dilakukan lantaran mahasiswa menutup badan jalan hingga mengakibatkan kemacetan panjang puluhan kilometer dari arah Kabupaten Goa menuju Kota Makassar. Personil unit Jatanras Polrestabes Makassar membubarkan paksa aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa UIN Alauddin Makassar di Jalan Sultan Alauddin, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sempat terjadi aksi kejar-kejaran saat polisi berusaha mengamankan sejumlah mahasiswa yang kabur dan berusaha berlindung di dalam area kampus. Meski sempat melawan, polisi tetap mengangkut paksa mahasiswa ke mobil patroli. Pembubaran paksa dilakukan menanggapi keluhan masyarakat dan pengguna jalan. Terlebih, saat unjuk rasa digelar, mahasiswa membentangkan spanduk tuntutan dan menutup badan jalan hingga mengakibatkan kemacetan panjang hingga puluhan kilometer dari arah Kabupaten Goa menuju Makassar. Warga yang dari Goa ke Makassar tertutup ini sampai batas kota. Lihat sendiri, itu ada pengantin marah-marah gara-gara unjuk rasa di depan UIN, tamunya tidak datang. Lihat sendiri. Iya, saya tertibkan karena sudah mengganggu. Dalam aksinya, mahasiswa menuntut Rektor UIN Alauddin mencabut surat edaran tentang ketentuan penyampaian aspirasi. Aturan tersebut mewajibkan penyampaian aspirasi harus meminta izin pimpinan fakultas atau universitas. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yuswin, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang juru parkir di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan tewas usai mengalami luka tusuk di sekujur tubuhnya. Duga korban dianiaya oleh tukang ojek pangkalan yang dendam terhadap korban. Inilah rekaman kamera pengawas yang didapat dari salah satu hotel di kota Lubuk Linggau. Dari rekaman tersebut terlihat korban menyeberangi jalan dalam kondisi sempoyongan dan berlumuran darah. Korban dengan tubuh penuh luka tusuk terlihat duduk di depan hotel yang berada di Jalan Yosudarso, Kelurahan Taba Jemekeh, Kota Lubuk Linggau. Korban kemudian terguling tak sadarkan diri. Petugas kepolisian yang mengetahui kejadian tersebut langsung mengevakuasi ke rumah sakit, namun nyawa korban tidak terselamatkan. Kejadian tersebut bermula dua orang yang menggunakan sepeda motor menghampiri korban. Selanjutnya pelaku menganiaya korban dengan menggunakan senjata tajam. Korban tewas usai mengalami luka tusuk di bagian leher, dada, punggung belakang, tangan sebelah kiri, dan bagian paha atas. Motif pelaku membunuh korban lantaran sakit hati karena sering dibentak korban dan sering dimintai rokok. Motif sementara ini dugaan ada dendam lama dengan kedua pelaku dan korban. Mereka ini terjadi selisih paham yang berlarut-larut. Pelaku berhasil ditangkap petugas Satreskrim Polres Lubuk Linggau di rumahnya. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman seumur hidup. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengusut tuntas penyebab kematian selebgram Ella Nandasari usai sedot lemak di salah satu klinik, polisi melakukan pembongkaran makam atau ekshumasi. Pelaksanaan ekshumasi melibatkan tim forensik dari Rumah Sakit Bayangkara Medan yang didampingi penyidik Polres Depok dan Polres Langkat. Polisi melakukan pembongkaran makam atau ekshumasi Ella Nandasari Hasibuan, selebgram yang tewas usai sedot lemak di salah satu klinik di Depok, Jawa Barat. Ekshumasi ini digelar di area pemakaman keluarga di Jalan Besitang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Setelah ekshumasi, rencananya polisi akan mengotopsi jenazah Ella. Otopsi ini dilakukan untuk memastikan penyebab kematian korban. Setelah proses otopsi selesai, jenazah akan kembali dimakamkan. Pasca kematian Ella, aparat Polres Metro Depok telah memeriksa 13 saksi dan kemungkinan akan ada lagi saksi yang diperiksa. Melakukan ekshumasi ya, dalam rangka proses untuk penyidikan. Ada 13 saksi. Polisi mengatakan ekshumasi ini telah mendapatkan persetujuan dari pihak keluarga Ella Nanda meski sebelumnya menolak. Namun setelah polisi menjelaskan pentingnya proses ini, maka mereka menerima dan mendampingi petugas di pemakaman.
Dari Langkat, Sumatera Utara, Muhammad Hijrah Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, kelompok kriminal bersenjata KKB menembak seorang pilot berkebangsaan Selandia Baru yang beridentitas Glenn Malcolm Koning di Distrik Alama, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Pilot helikopter milik PT TAS ini ditembak hingga tewas oleh KKB ketika mengangkut 4 penumpang dan mendarat di Distrik Alama. Kelompok kriminal bersenjata KKB kembali berulah, mereka menembak hingga tewas pilot helikopter warga negara Selandia Baru bernama Glenn Malcolm Koning hingga tewas di Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Peristiwa itu terjadi saat helikopter tiba di Distrik Alama, Kabupaten Mimika dengan membawa 4 penumpang yang terdiri dari 2 orang dewasa petugas nakes, 1 anak dan 1 bayi dari Bandara Moses Kilangin, Timika. Tidak hanya itu, KKB juga membakar helikopter yang ditumpangi pilot dan para penumpangnya. Dalam peristiwa ini seorang pilot dinyatakan tewas dan seluruh penumpang dalam keadaan selamat. Atas nama Mr. Glenn Malcolm Koning. Diduga pelaku yang melakukan penembakan terhadap pilot hari ini merupakan kelompok duga pimpinan Egyanus Kogoya. Kelompok duga pimpinan Egyanus Kogoya merupakan KKB yang aktif melakukan gangguan Kamtibmas di sekitar Timika. Dan ini merupakan target utama dari Satgas Operasi Damai Kartens di tahun 2024. Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Timur kembali menggelar sidang kasus pembunuhan Dante, anak dari aktris Tamara Tiasmara. Dalam sidang kali ini, jaksa penuntut umum menghadirkan 5 saksi yang saat kejadian berada di lokasi. Pengadilan Negeri Jakarta Timur kembali menggelar sidang kasus pembunuhan Dante, anak dari aktris Tamara Tiasmara. Agenda sidang pada Senin 5 Agustus 2024 yakni pemeriksaan saksi-saksi. Adapun saksi yang dihadirkan adalah 5 orang saksi yang ada di tempat kejadian perkara, yakni Dharma Anwar Hutapea, Surya Lestari, Sartono, Muhammad Reza, dan Wahyudin. Selain Tamara dan keluarga, hadir pula keluarga dari tersangka Yuda Arfandi. Namun, saat saksi memberikan keterangan satu persatu, keluarga dari tersangka terlihat meninggalkan ruang sidang. Hari ini tuh momen penting buat aku karena hari ini tuh kesaksian dari orang yang ada di TKP. Kenapa giliran ini kan penting sekali ya, mana keluarganya? Tadi malah ada tapi keluar satu-satu. Kenapa kayak mereka nggak mau dengar yang kejadian sebenarnya gitu? Mereka kan sangat membela ya, membela itu membela banget. Coba dengar sekarang ini kan saksi yang ada di kolam. Kenapa sekarang pas giliran yang lagi penting-pentingnya dia cabut semua gitu? Sidang lanjutan akan kembali digelar Kamis 8 Agustus 2024 masih dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi. Dari Jakarta, Winda Nura, Oki Mahendra, iNews melaporkan. Pemirsa, pelaku penipuan tiket konser band Sheila on 7 akhirnya berhasil dibekuk personel kepolisian Polres Samarinda, Kalimantan Timur. Dalam aksinya, pelaku menipu 460 orang dengan kerugian para korban mencapai 280 juta rupiah. Pelaku penipuan tiket konser Sheila on 7 ini diamankan polisi setelah kepergok oleh salah satu korbannya di sebuah hotel di Banjarmasin. Ia kebingungan ketika ditanya korban urusan tiket konser. Modus pelaku dengan memberikan korban kode barcode tiket setelah korban menyetorkan uang pemesanan tiket. Namun kode barcode tersebut ternyata palsu. Pelaku sendiri ternyata bukan bagian dari promotor konser. Dikonfirmasi kembali oleh para korban, kemudian diklarifikasi dengan pihak promotor event. Ternyata tersangka ini bukan merupakan bagian dari event organizer atau tim promotor pelaksanaan event tersebut. Tidak kepalang tanggung, korban penipuan tersangka mencapai 460 orang dengan jumlah kerugian para korban mencapai 280 juta rupiah. Uang sebanyak itu digunakan tersangka buat hura-hura. Akan tetapi,
Kini tersangka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan sangkaan pasal 378 KUHP tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman 4 tahun penjara. Tim iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran menghanguskan rumah dinas milik PT Pelabuhan Indonesia Pelindo 2 Jambi. Kebakaran diduga akibat membakar sampah, lalu ditinggal hingga api membakar lahan kering dan merembet ke bangunan rumah. Kepulan asap tebal terlihat saat api membakar rumah dinas milik PT Pelabuhan Indonesia Pelindo 2 Jambi di Telanai Pura, Kota Jambi. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar hingga membakar habis seluruh bangunan rumah dinas. Kebakaran rumah tersebut diduga akibat membakar sampah lalu ditinggalkan, api menjalar ke lahan kering lalu merembet ke bangunan rumah dinas tersebut. Api akhirnya bisa dipadamkan sekitar 1 jam setelah petugas menerjunkan sedikitnya 7 unit mobil pemadam kebakaran ke lokasi. Dugaan sementara kebakaran akibat ada yang membakar sampah lalu ditinggal pergi. Api pembakaran sampah kemudian membakar lahan kering di belakang rumah dinas hingga membesar dan merembet ke bangunan rumah dinas. Dan saat ini kami selalu mengedukasi masyarakat dengan kondisi cuaca yang sangat kemarau ini, diprediksi sampai bulan Oktober untuk jangan membakar sampah, ditinggalkan. Ini penyebabnya salah satunya kalau kami dugaan yang kami lihat di lapangan. Saat ini aparat kepolisian masih menyelidiki penyebab kebakaran. Dari Telanai Pura Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Pemirsa, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur mendatangi sekolah tempat oknum guru melakukan kekerasan pada siswanya. Meski kedua pihak sepakat berdamai, tetapi guru pelaku kekerasan mengundurkan diri. Sementara korban sudah kembali bersekolah. Video amatir merekam kekerasan terhadap siswa yang terjadi di SMK Negeri 12 Kota Malang pada hari Rabu lalu. Atas kejadian tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Aris Agung Pawai datang ke sekolah untuk menemui guru pelaku kekerasan dan siswa korban kekerasan. Meski kekerasan terjadi sebagai bentuk tindakan pendisiplinan oleh guru terhadap siswa karena siswa terlambat masuk kelas, tetapi Aris menegaskan tindak kekerasan dengan alasan apapun tidak bisa dibenarkan. Sangat disayangkan, meski upaya pencegahan perundungan dan kekerasan di sekolah terus dikencarkan, nyatanya masih terjadi. Saat ini, kedua pihak, yakni siswa dan guru, sepakat berdamai dan tidak akan melakukan tuntutan hukum. Meskipun begitu, guru tersebut memilih untuk mengundurkan diri. Sudah tidak ada masalah lagi, berdamai dan mengakui masing-masing kesalahannya. Baik guru sudah melakukan apa yang disaksikan di video tersebut, sudah diakui oleh guru tersebut dan mengaku salah bahwa tindakan yang dilakukan di luar dari ketentuan yang berlaku sebagai seorang guru kepada siswanya. Sementara, siswa telah kembali masuk sekolah dan kondisinya baik-baik saja. Orang tua korban mengakui anaknya terlambat ke sekolah karena jarak rumah dan sekolah yang cukup jauh dan sering terkena macet. Sementara itu, meskipun telah berdamai, Polresta Malang Kota mendatangi sekolah bersama Dinas Sosial Pemkop Malang. Selain memastikan kasus sudah selesai, selanjutnya jika dibutuhkan akan diberikan konseling agar siswa yang bersangkutan tidak trauma. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Kepala BP2MI Beni Ramdhani telah selesai menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri. Beni diperiksa terkait pernyataannya soal sosok T yang disebut sebagai bos judi online di Indonesia yang kebal hukum. Ini pemeriksaan kedua Beni Ramdhani terkait pernyataannya soal sosok T sebagai bos judi online. Beni diperiksa selama 8 jam dan dicecar 64 pertanyaan. Usai menjalani pemeriksaan, Beni langsung bergegas meninggalkan gedung Bareskrim Polri. Meski demikian, Beni sempat menjawab soal pertanyaan wartawan tentang materi pemeriksaan yang meminta ditanyakan langsung kepada pihak penyidik. Materi ke penyidik lah ya. Apakah penyidik? Sosok P-nya bakal
bakal disebut nggak Pak? Akan diungkap secara... Kan kemarin nggak, pemeriksaan kemarin kan belum disebut. Terkait materi ya diserahkan pada penyidik ya. Pak Jokowi bilang aku tidak tahu tanggapannya Pak. Pak Jokowi bilang aku nggak tahu sosok siapa yang Bapak sebut, tanggapannya gimana Pak? Saya tidak pada posisi untuk mengomentari ya komentar Jokowi. Tapi pas Bapak ngambil ada acara partai loh. Bentar Pak, 8 jam Pak. Iya Pak, didukung Pak. Hah? Dikit aja. Didukung oleh di semua pihak. Enggak lah. Tapi Pak, ini terkait dengan yang ada di kampung Dewa Kamboja Pak. WNI atau seperti apa Pak? WNI atau seperti apa Pak? Enggak komen. Pak, ini terkait dengan yang kampung. Aku ada acara loh ini. Kampung Dewa Kamboja. Tapi Bapak nyerahin nama sosoknya itu ke penyidik Pak. Ini bikin gaduh Pak kalau nggak dijelasin. Sudah Pak. Pasti bikin gaduh. Pak, tanggapannya soal diadukan Pak. Ini diadukan Pak. Karena nggak Pak, tanggapannya soal diadukan Pak. Ini diadukan Pak BNI kemarin. Barusan ada elemen masyarakat yang mengadukan Bapak Pak karena ya tanggapannya gimana? Ya, tanggapannya gimana Pak? Ada acara ini kabarnya Bapak mengalami Pak, apakah Bapak menganggap bahwa apa yang Bapak adukan ini diabaikan Pak? Ya. Bapak kan sudah mengajukan gitu ya, sudah bilang ke Pak Jokowi. Ya, Pak. Ini gimana? Pokoknya gini materi ya itu di penyidik ke materi ya. Lain-lain no komen lah. Hari ini Ketua BP2MI sudah memenuhi panggilan kedua kita, undangan klarifikasi terkait apa yang disampaikan tentang pengendali judi online atas nama inisial T. Pada minggu yang lalu, beliau sudah menyampaikan pemeriksaan sebanyak 23 pertanyaan. 23 pertanyaan tersebut sudah dijawab namun tidak menyebutkan inisial T. Kemudian hari ini dilanjutkan pemeriksaan, namun ada beberapa hal yang oleh yang bersangkutan dirubah pertanyaan di tanggal 23, yaitu terkait materi yang pertama menyampaikan. Kalau pada awal mulanya kemarin pada 23 Mei itu menyampaikan dari salah seorang ataupun korban pekerja migran yang dari Kamboja. Sekarang diralat bahwa info itu didapat dari saudara Joko Purwanto yang kebetulan yang bersangkutan adalah ketua BP2MI dari Serang dan saat ini sudah meninggal. Kemudian kami pertanyakan terkait inisial T. Yang bersangkutan tidak bisa menjawab siapa itu Mr. T. Kemudian yang bersangkutan hanya menyampaikan informasi. Semoga itu bisa diungkap oleh Polri siapa inisial T. Pemirsa, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto membantah bahwa partainya balik kanan di Pilkada Jawa Barat karena memutuskan mendukung Deddy Mulyadi yang merupakan kader Gerindra. Erlangga hanya mengatakan bahwa Golkar sedang dalam perjalanan menuju Pilkada DKI dan cenderung mempertahankan Ridwan Kamil di Pilkada Jabar. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto membantah bahwa partainya balik kanan di Pilkada Jawa Barat karena memutuskan mendukung kader Partai Gerindra Deddy Mulyadi. Namun, Erlangga tidak menjelaskan alasan mengenai partainya melepas Pilkada Jawa Barat dengan tidak mendukung kadernya maju sebagai calon gubernur. Kan selama ini lainnya siapa aja Pak? nanti ya, to be announced. Pak, kan selama ini Pak Yusuf Hamka yang digadang-gadang Golkar maju di DKI. Kemudian belakangan Pak Deddy Mulyadi akan maju di Jabar dan akhirnya Pak RK katanya diisukan bakal ke Jakarta. Lantas Yusuf Hamka bakal gimana? Ya, nanti kita lihat. Erlangga menyebut Golkar sedang dalam perjalanan menuju Pilkada DKI. Golkar bahkan cenderung mempertahankan Ridwan Kamil di Pilkada Jawa Barat ketimbang Pilkada DKI. Dari Jakarta, Abdul Aziz Bagus Prasetyadi, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Sekretaris Jenderal Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani memberi sinyal parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju bakal kompak mengusung Ridwan Kamil maju pada pemilihan Gubernur Jakarta. Dukungan tersebut disampaikan Ahmad Muzani dalam bentuk pantun yang menyebut DKI hebat dengan gubernur seorang arsitek.
Sinyal dukungan Partai Gerindra terhadap Ridwan Kamil untuk maju pada Pilgub Jakarta disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani. Sinyal tersebut diungkapkan Ahmad Muzani dalam bentuk pantun bahwa DKI akan hebat dipimpin seorang arsitek. Seperti diketahui, Ridwan Kamil memiliki latar belakang sebagai arsitek dan telah menghasilkan sejumlah karya bangunan. Jakarta jawabannya pakai pantun. Apa tuh? Belum. Boleh, Pak. Ke Pangkalan Jati beli babat. Makan bubur sama lotek. Provinsi DKI akan semakin hebat kalau gubernurnya seorang arsitek. Untuk cawagupnya gimana? Cawagupnya ada pantun juga nggak? Nggak, tunggu pantun berikutnya. Akan tetapi, Partai Gerindra masih merahasiakan kandidat yang akan mendampingi RK sebagai bakal calon wakil gubernur di Pilkada Jakarta. Sejauh ini, Golkar sebagai partai tempat Ridwan Kamil bernaung belum mengumumkan Ridwan Kamil maju sebagai bakal calon gubernur Jakarta. Dari Jakarta, Rian Rahmat, iNews melaporkan. Perwakilan Partai Perindo menghadiri milad ke-26 Partai Bulan Bintang PBB yang digelar di Jakarta. Dalam miladnya, PBB menegaskan komitmennya mendukung pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming Raka. Partai Bulan Bintang PBB menggelar acara milad ke-26 di Jakarta. Sejumlah tokoh partai politik terlihat hadir dalam acara ini, termasuk dari Partai Perindo. Waketum DPP Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiansyah dan Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hukum dan HAM Tama S. Langkun turut hadir memberi dukungan pada acara milad ke-26 tahun PBB ini. Di usianya yang ke-26 tahun, PBB menegaskan komitmennya yang konsisten membantu pemerintahan baik dalam perbaikan sistem hukum, sistem tata negara maupun membangun sistem demokrasi lebih sehat. Dan hari ini insya Allah ke depan PBB juga berkomitmen untuk membantu Pak Prabowo Gibran, ya, pemerintahan yang baru terbentuk. Insya Allah PBB akan selalu memberikan dukungan baik secara politik, secara teknokratis dengan pikiran-pikiran dan pandangan-pandangan yang kira-kira bisa dijadikan sebagai kebijakan pemerintah dan negara selanjutnya. PBB juga menegaskan pentingnya merevisi Undang-Undang Pemilu untuk mengakomodir partai politik, serta memastikan suara rakyat terkonversi menjadi kursi dan tidak hilang. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi, Abdul Roshid, iNews melaporkan. Pemirsa, wisata keliling Eropa dengan biaya murah tentu menjadi impian banyak orang. Tidak perlu khawatir pemirsa, semua dapat terwujud saat Anda berkunjung ke Madiun, Jawa Timur. Tepat sekali, di tempat ini wisatawan dapat menikmati keindahan seperti Menara Eiffel, Big Ben, kincir angin Belanda, serta patung Liberty. Seperti apa keseruannya? Berikut liputannya untuk Anda. Menikmati keindahan malam dengan keliling kota, itu sudah biasa pemirsa. Tapi bagaimana ya kalau menghabiskan malam dengan keliling dunia? Wah, itu luar biasa. Nah, untuk mewujudkannya, pemirsa bisa main ke Jalan Pahlawan Kota Madiun, Jawa Timur. Saat sampai di lokasi, pengunjung bisa langsung melihat lokasi wisata religi layaknya di Tanah Suci. Ada miniatur Ka'bah di bagian tengah, lengkap dengan ornamen payung besar serta makam Ibrahim. Di belakang Ka'bah, wisatawan juga bisa menikmati keindahan kerlap-kerlip lampu di Menara Eiffel yang sangat indah. Eits, kalau sudah sampai di sini, jangan lupa untuk bersuah foto ya. Ambil posisi yang paling ciamik, karena di tempat ini sangat instagramable banget. Jika sudah terlanjur ke Eropa, tidak lengkap rasanya jika tak melihat dari dekat jam Big Ben di London, Inggris, serta kincir angin khas negeri Belanda. Luar biasa kan? Seolah benar-benar berwisata di negara Eropa. Selesai dari Timur Tengah dan Eropa, wisatawan bisa langsung menuju ke Amerika untuk melihat patung Liberty dari dekat. Lara bisa jalan-jalan ke Eropa karena ada kelap-kelip lampu yang ada di Menara Eiffel. Kita bisa melihat jam Big Ben, bisa melihat kincir dari Belanda. Gimana pemirsa, tertarik berwisata sambil menikmati kerlap-kerlip lampu di Eropa, Timur Tengah, dan Amerika dengan biaya murah?
Mungkin inilah tempatnya. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Pemirsa, kawasan wisata Bromo tidak hanya terkenal dengan keindahan alamnya yang mempesona. Kini kawasan wisata Bromo memiliki event yang dapat menarik minat wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri. Lantunan puisi Kidung Tengger yang dibacakan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menjadi penanda dibukanya Eksotika Bromo Festival 2024 yang digelar di Lautan Pasir Bromo, Probolinggo. Kidung Tengger menceritakan tentang ucapan syukur kepada Sang Hyang Widiwasa yang telah menciptakan pasangan Joko Seger dan Roro Anteng sebagai leluhur Bromo dan 25 keturunannya. Digelar 27 hingga 28 Juli 2024, Eksotika Bromo mengangkat 3 elemen kehidupan manusia, yaitu Tengger dan budayanya, Bromo dan alamnya, Jawa Timur dan keseniannya. Event di Bromo paling tidak sebulan bisa 2 kali yang level daerah, tapi level nasional itu bisa 3 bulan sekali, sehingga lebih banyak peningkatan kualitas kunjungan dengan penambahan lama tinggal dan juga dampak terhadap ekonomi lokal. Sementara itu di Kabupaten Malang, Menparekraf Sandiaga Uno meresmikan Desa Wisata Wringin Anom sebagai salah satu desa terbaik dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia ADWI 2024. Berada di dataran tinggi, desa dengan potensi agrowisata ini menjadi salah satu desa penyangga wilayah Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Desa wisata ini menawarkan pengalaman yang unik dengan berbagai aktivitas menarik, mulai dari river tubing yang seru hingga edukasi tentang kerajinan sandal handicraft, serta petualangan menarik dengan jeep tour menuju Gunung Bromo. Dari Jawa Timur, Pandu Priyo Aji, iNews melaporkan. Pemirsa, apakah sudah punya rencana untuk menu santap siang nanti? Kalau masih bingung, sayur lodeh bisa menjadi pilihan untuk santap siang. Nah, di Bandung, Jawa Barat ada restoran yang menawarkan menu lodeh dengan aneka varian rasa yang bisa menjadi referensi menu pilihan. Penasaran seperti apa sih varian sayur lodeh yang disajikan? Berikut liputannya. Namanya warung lodeh. Sesuai namanya, restoran yang berada di pusat kota Bandung ini menyediakan menu utama sayur lodeh. Tetapi sayur lodeh yang dapat disantap pengunjung tidak seperti biasanya. Di sini ada 3 jenis lodeh yang bisa dipilih penyuka makanan tradisional. Ada lodeh tempe, lodeh terong, dan lodeh campur. Bila ingin merasakan rasa yang berbeda, lodeh ikan salmon bisa menjadi pilihan. Dengan potongan ikan salmon yang besar, berpadu dengan rasa khas sayur lodeh, dijamin akan membuat penikmatnya ketagihan. Untuk menikmati kelezatan rasa satu porsi lodeh salmon, pengunjung mesti merogoh kocek sebesar Rp65.000. Akan menu spesial juga Pak, salmon lodeh. Konsepnya kita salmon dikasih kuah lodeh. Ya, kita sangat terjangkau banget Pak, ada paket nasi lodeh cuma di Rp19.000. Sementara harga untuk nasi lodeh biasa dibanderol Rp19.000 per porsi. Uniknya, bila pengunjung ingin nambah, tidak perlu keluar kocek tambahan karena nasi dan sayur lodeh bisa free refill alias gratis. Sedangkan bila ingin menambah jenis aneka lauk, tersedia dengan harga mulai dari Rp5.000 seperti gorengan, telur dadar, daging ayam, tempe tahu, daging ikan, hingga lalapan. Rasa makan di rumah. Rasanya sih yang saya tadi coba. Termasuk tadi coba yang lodeh original. Cocok sih kalau saya karena lidahnya lidah Sunda ya. Harga masuk-masuk ya. Tentu tidak lengkap menyantap makanan tradisional bila tidak meneguk minuman tradisional. Untuk minuman tradisionalnya sendiri tersedia pilihan wedang ungu, es tape, dan es cincang. Bagaimana pemirsa? Menu dan minuman tradisional ini tentu bisa menjadi referensi untuk makan siang nanti. Tim Liputan iNews melaporkan.